Halo, selamat pagi semua teman-teman. Hari ini aku mau review mengenai kecelakaan kapal laut. Nah, peristiwa ini terjadi pada 6 Januari, Rabu tahun 2021. Di sini aku mau review kenapa sampai terjadi kecelakaan. Seharusnya setiap nakoda kapal harus memperhatikan sebelum dia melakukan kegiatan. Istilahnya melakukan checklist, memastikan bahwa kapal memang benar-benar dalam kondisi fit, kondisi layak untuk dilayari. Nah, kalau dia kejadian ini sebenarnya nih posisi ini memang kapal memasuki sungai, ya, memasuki sungai yang harusnya cukup lumayan deras sekali. Strategi yang diterapkan sudah cukup bagus karena ada takbut penarik, ada dua takbut pembantu yaitu asistak, satu di stabosai, satu lagi di posai. Salah satu sudah long set ya di kirinya tongkang. Salah satu yang satunya lagi dia mengikuti sebenarnya, ya mengikuti kapal penarik tongkang ini. Jadi dia mengawal. Tapi kalau lihat dari kondisi penarik tongkang ini, takbut yang membantu asis ini TB Maut, dia terlalu dekat dengan bibir sungai. Nah, dia terlalu dekat dengan bibir sungai. Nah, harusnya dia ini posisinya juga dia terlalu ke tengah, ya. Tidak seharusnya dia semakin maju ke depan. Harusnya dia tetap ada di antara tengah tongkang atau di belakang tongkang. Takbut ini tidak terkontrol nih, dia tidak bisa kendalikan karena arus dihantam arus. Jadi dia masuk di antara tongkang dan takbut. Jadi dia masuk di tali towing. Nah, kondisi setelah kapal masuk di tali towing ini, jadi takbut mawar ini tidak bisa mengendalikan kapalnya. Nah, kondisi seperti ini memang sudah sangat berbahaya sekali ya, karena nggak ada satu cara pun yang mereka bisa hindari karena kapal ini terseret dengan arus yang sangat kuat. Kesalahan dari takbut ini adalah posisi dia ada di antara tongkang dengan takbut. Seharusnya dia nih ada di samping tongkang atau di belakang tongkang. Karena tugas dia mengawal, gitu loh. Dia mengawal atau dia memasang tali di belakang sana untuk mengawal, untuk nahan supaya tongkang ini steady. Nah, tapi dia justru bukannya mengawal atau membantu, justru malah membuat musibah. Dia menggunakan kemudi, mungkin karena dia tadi terlalu mepet di pinggir sungai, mungkin dia mau tikar sedikit ke kiri agar tidak terlalu mepet dengan sungai. Tetapi apa yang terjadi? Kapal dia ini terhantam oleh arus yang kuat sehingga dia hanyut masuk di antara takbut dan tongkang, sehingga masuklah di dalam tali towing. Karena tali towing ini udah masuk di antara takbut ini, nah, ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Di belakang ini tongkang dia masih ada speed, walaupun harusnya nih kapal yang di samping ini harusnya dia menahan. Nah, kapal yang di depan ini kalau dalam keadaan kondisi begini mungkin panik ya, harusnya dia bisa melepas ini tali towingnya. Kalau dia lego tali towing, ini kecelakaan kapal tenggelam tidak mungkin terjadi. Tapi karena panik, ya kan, nah takbut di sini karena dihantam arus dia tetap menggunakan mesin, akhirnya yang ada dia makin masuk ke dalam zona bahaya. Kita lihat talinya semakin kuat ya, semakin kencang karena beban kan. Nah, harusnya di stop. Dia kapten yang di depan ini gerak cepat, dia bisa melepas tali towing di sini. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kapal-kapal Indonesia emergency towingnya tidak hidup, tidak berjalan. Jadi sulit untuk dilepaskan. Tapi kalaupun memang emergency towing tidak hidup, seharusnya nakoda bisa memerintahkan untuk memotong tali. Yang bagus memang menggunakan emergency towing release ya,
lepas talinya agar kapal ini bisa selamat. Nah, kapal ini terjebak karena dia terikat di antara tali towing. Di belakang ada tongkang dengan speed yang masih lajak. Di depan dia ada kapal. Akhirnya dia terdorong oleh buritanya oleh tongkang. Nah, inilah momen dia mulai masuk ke zona bahaya. Mau review kenapa bisa terjadi kecelakaan, ya. Pertama, sebelum kapal itu melakukan pergerakan manuver ya di sungai, nakoda harus melakukan checklist pre-departure sama pre-arrival. Ini penting sekali untuk memastikan semua alat navigasi bekerja dengan baik, juga alat-alat towing emergency dan towing gear itu bekerja secara maksimal. Kedua, melakukan briefing dulu. Nah, siapa takbut-takbut yang membantu, melakukan pengetesan lah radio komunikasi untuk menyatukan koordinasi. Jadi di channel berapa dia butuh untuk melakukan koordinasi. Nanti kalau mengantisipasi ada hal-hal yang dibutuhkan, ada satu channel yang khusus dibutuhkan untuk komunikasi. Ketiga, adanya planning emergency. Kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa seperti tadi, ada kecelakaan seperti itu ada antisipasi apa yang harus dilakukan dan mana-mana yang tidak boleh dilakukan oleh takbut pembantu. Takbut yang asis itu harus dikasih batasan. Nah, takbut yang biasa mengasis ini harus tahu. Jangan posisi takbut itu ya, di antara tali gitu loh. Dia harus ada di tongkang, di samping tongkang atau di belakang tongkang. Hindari posisi kapal saat Anda mengasis, jangan di antara tali. Harus ada di belakang tali tersebut, yaitu tongkang, di samping tongkang atau di belakangnya. Yang kelima, latihan emergensi. Namanya latihan drill atau latihan emergensi, towing release emergency. Ini harus dilakukan. Saya pernah ngecek beberapa tongkang, dia punya towing emergency atau emergency release-nya ini mati game. Nah, ini bahaya. Seharusnya kejadian seperti tadi, kalau towing emergency itu bisa bekerja, dia bisa lepas tali itu dan musibah itu bisa tidak terjadi. Yang keenam, saat manuver usahakan ya harus hati-hati, benar-benar melakukan perhitungan yang tepat, ya. Jadi harus tahu kondisi lapangan di sana bagaimana, keadaan harus bagaimana. Ini sebenarnya pengalaman juga sih, pengalaman seorang nakoda di atas kapal. Kalau dia tidak berpengalaman, timbulnya seperti ini. Itu ada komunikasi untuk segera stop ini lajaknya tongkang ini. Tapi tongkang tetap laju ya, memang tongkangnya berat ya, karena dia bermuatan batu ini. Kalau dia dimuat, ini tongkang ini liar sekali, tidak dapat dikontrol kadang-kadang karena GM-nya itu statis. Jadi itu aja sekedar review kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu Januari 2006 tahun 2021. Ya, mana hal-hal yang harusnya tidak dilakukan dan mana-mana yang harus dilakukan oleh anak buah kapal. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.